Apa tanggapan Ustadz atas lirik lagu Aisyah? Aisyah itu ibu saya. Yang mengatakan Aisyah itu ibu saya Allah Subhanahu wa taala. Wa azwajuhu ummahatukum. Istri Muhammad SAW itu adalah ibu kamu. Aisyah itu ibu saya. Lalu kemudian keponakan saya yang perempuan, anak adik saya, bertanya tentang neneknya. Dia masih gadis, masih umur belasan tahun. Maka saya ceritakan, Aisyah itu pipinya merah, kemudian mesranya dia dengan, karena begitulah bahasa milenial. Lalu kemudian cerita saya tentang neneknya ke cucu yang generasi milenial ini didengar oleh kakak ibu saya. Cerita saya ke cucu ini didengar, mendengar cerita itu, kamu gak sopan, masa emakmu kamu sifati seperti itu. Bahasa yang saya pilih waktu itu sebenarnya untuk ponakan saya, yang milenial itu, yang masih muda belia itu. Tapi didengar oleh orang tua, dia katakan gak layak, itu bahasa ke ibumu gak cocok, gak sesuai seperti itu. Kedua-duanya sayang. Saya sayang ke keponakan saya, maka saya pakai bahasa yang saya pilih, itulah yang sesuai untuk milenial. Saking sayangnya saya tidak mau cucunya ini lupa pada neneknya. Tapi juga abang ibu saya sangat sayang kepada adiknya. Dia tidak ingin kami menjadi anak yang kurang ajar, sehingga menyifati suatu sifat yang tak layak untuk ibu kami. Begitulah orang kalau sudah terlalu sayang. Oleh sebab itu jangan lupa, ketika pilihlah kata-kata. Alhamdulillah beberapa hari ini kan sudah ada syair yang baru. Tidak lagi menyebut Aisyah saja. Oh Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah, oh Sayyidah. Jadi sudah ada perbaikan syair. Walau la daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'd. Kalaulah manusia ini tidak saling amar ma'ruf nahi munkar, saya yakin dan percaya kritik-kritik itu tidak menjatuhkan, tapi menyelamatkan kita semua. Maka bagi insan seni jangan pernah berhenti, teruslah berkarya. Kenalkan Fatimah, kenalkan Sayyidina Al-Hasan, kenalkan Sayyidina Al-Husain, kenalkan Sofia, kenalkan Ummu Kulthum, kenalkan Zainab. Dengan bahasa yang indah, pilihlah kata-kata, karena kalau tidak kita kenalkan, maka nanti mereka ini akan hilang dari anak cucu kita. Dengan bahasa mereka, dengan bahasa seni, dengan bahasa lagu, bilisani qaumi. Wallahu a'lam bishawab. Dari saudara Izwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus dilakukan dalam memilih jodoh yang tepat? Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak akan menyesal orang yang minta pendapat orang lain. Tanya pendapat temanmu, tanya orang yang kenal dengan dia, tanya keluarga bagaimana sifatnya orang itu. Ma khaba man istakhara, dan tidak akan merugi orang yang mau istikharah. Pertama, tanya dulu melalui orang-orang teman dekat, sahabat dia, keluarga. Habis itu istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Pak Kasdi Sidik. Ustadz, bagaimana jika ada orang memakai uang anak yatim dan beliau tidak bilang ke anak yatim tersebut, tapi beberapa bulan berikutnya, tapi diganti dari Pak Boy, dari Win. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan, alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang makan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka mau makan dalam perut mereka itu api neraka jahanam. Iya Pak Ustadz, tapi dipakainya sebentar, habis itu nanti dibayarnya lagi. Ini harta anak yatim. Bagaimana dia bisa berpindah tangan? Satu, jual beli. Ku beli uangmu ini dengan tunai. Dua, pinjam. Aku pinjam, ku bayar sampai tanggal sekian. Tiga, gadai. Ini surat BPKB, notaris surat tanahku, ku pakai. Pinjam, beli, gadai. Atau hibah.
Kata anak yatim itu, ambil nih Pak, aku hibahkan untuk bapak, karena aku anak yatim yang kaya, harta warisan bapakku aja tak habis-habis 7 keturunan. Bisa. Nah sekarang bagaimana harta anak yatim itu bisa berpindah ke tanganmu? Beli? Tidak. Hibah? Tidak. Gadai? Tidak. Wasiat? Tidak. Pinjam? Tidak. Apa namanya? Mencuri. Mencuri itu namanya. Walaupun nanti dibayar juga, mana bisa? Ada akadnya. Yang membedakan dalam Islam ini adalah akad. Maaf, beribu maaf. Prostitusi dengan nikah tak ada bedanya. Di mana letak bedanya? Akad itu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Hai Abdul Rashid. Ya, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Apa kata saksi? Sah. Akad itu yang membedakan yang halal dengan yang haram. Sekarang kau pakai duit anak yatim itu apa akadnya? Iya, kalau kau pakai diam-diam kau masih hidup lagi. Kalau mati malam tuh. Pak Ustadz, apa hukumnya memberi jarak sholat 1 meter dalam sholat berjamaah di saat wabah? Sawus sufuf, luruskan shaf. Makna sawus sufuf, 1, lurus. Makna sawus sufuf, rapat. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki, mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu. Tapi karena tak bisa rapat, karena kata para dokter ini wabah penyakit hama corona ini bisa melekat di kain. Dia tidak hanya di tangan, tapi bisa di kain, bahkan di kain ini bisa dia 9 jam. Maka sajadah-sajadah di masjid digulung. Itulah yang dipakai oleh sebagian ulama membuat jarak 1 meter. Tapi saya pribadi, kalau untuk yang sekarang ini, tak tahu lagi kita entah mana yang membawa wabah, entah mana yang tidak. Datang pulang dari luar kota, datang. Ini udah bercampur aduk nih sekarang. Yang saya pakai adalah hadis firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang kena penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Kalau udah singa tak ada 1 meter 2 meter. Sekarang nih sholat di rumah. Ustadz, apa hukum sholat zuhur tetap berjamaah di masjid tapi tidak sholat Jumat karena wabah? Sholat Jumat seminggu sekali, sholat zuhur tiap hari. Yang seminggu sekali tak dibuat, yang tiap hari dibuat. Apa masalah ini? Apa yang sedang terjadi? Firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang terkena penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Sedang yang seminggu sekali saja lari, apalagi yang setiap hari lari. Nabi menyuruh lari. Ustadz, apa hukumnya kalau kita masuk kerja tapi bayar uang ADM dulu baru bisa kerja, uang administrasi? Namanya aja itu administrasi, Pak. Tapi itu sebetulnya nama lain. Orang sekarang kan pandai memutar balik, entah apa namanya, sogok itu. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok. Na'udzubillah. Banyak orang bekerja bukan karena kemampuan, bukan karena high ability, bukan karena capacity, bukan karena kapasitasnya, tapi karena besar sogoknya, maka gajinya haram, uang tunjangannya haram, uang pensiunnya haram, uang luar kotanya haram. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang yang bertakwa.